kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Septi Wulandari dengan NIM 2302101054. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia berupa tugas video tentang pengertian dan sejarah ejaan. Mari kita simak. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Menurut Kosasih, ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Sedangkan menurut Alex dan Ahmad, ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, pemisahan, penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Lain halnya menurut Vinoza, ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang aturan dalam penulisan suatu ujaran atau apapun yang perlu ditulis dengan memperhatikan penggunaan huruf, penggunaan kata, serta tanda baca sebagai tolak ukurnya. Materi yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan ejaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini dirancang oleh Charles Adrian Van Ophuijsen dengan bantuan dari Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, serta Muhammad Thaib, Sultan Ibrahim. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901 dan digunakan pada tahun 1947. Awal dari lahirnya ejaan ini adalah pemerintah yang menugaskan Van Ophuijsen untuk merancang sistem ejaan dasar yang mantap dan ilmiah untuk digunakan dalam pengajaran. Tugas itu ia terima pada tahun 1896 dan selesai pada tahun 1901. Berikut ciri khas ejaan bahasa Indonesia yang dibuat oleh Van Ophuijsen serta contoh penggunaannya. Yang pertama yaitu penggunaan huruf DJ untuk menulis bunyi J. Contohnya de jangan, dibaca jangan. De Jakarta dibaca dengan Jakarta dan de jika dibaca dengan jika. Nomor 2 yaitu penggunaan huruf J untuk penulisan bunyi Y. Contohnya yaitu jang dibaca yang. Yang kedua yaitu jajasan dibaca yayasan, dan yang ketiga yaitu sajang dibaca dengan sayang. Yang ketiga yaitu penggunaan kata OE untuk menulis bunyi U. Contohnya ueyang dibaca dengan uang. Yang kedua uerusan dibaca dengan urusan, dan yang ketiga undian dibaca dengan undian. Yang ketiga yaitu penggunaan kata TJ untuk menulis bunyi C. Contohnya yaitu tejara dibaca cara. Yang kedua teciri dibaca dengan ciri. Yang ketiga yaitu tejampur dibaca campur. Yang kelima yaitu penggunaan kata CH untuk penulisan bunyi KH. Contohnya acir dibaca akhir. Yang kedua yaitu makhluk dibaca dengan makhluk. Dan yang ketiga yaitu casia dibaca dengan kasia. Yang keenam yaitu penggunaan apostrof untuk menuliskan bunyi global atau bunyi hamzah. Contohnya doa, ada tanda petik di antara O dan A dibaca doa. Yang ketiga yaitu maklum, ada tanda petik di antara A dan L dibaca maklum. Dan Jumat, ada tanda petik di antara M dan A dibaca Jumat. Yang
Yang ketiga yaitu penggunaan tanda sampai, koma sampai untuk menyatakan sesuatu yang sama seperti yang ditulis di baris di atas. Materi yang kedua yaitu ejaan menurut Suwandi atau dikenal juga dengan ejaan Republik. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah ejaan kedua yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini dinamai menurut nama Suwandi, seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Soekarno. Ejaan Suwandi diresmikan pada 19 Maret 1947 dan digunakan hingga pada tahun 1956. Adapun ciri-ciri ejaan Suwandi atau ejaan Republik adalah yang pertama huruf OE menjadi U seperti gowe roe menjadi guru. Yang kedua bunyi yang dinyatakan dengan tanda petik ditulis dengan K seperti ta. Ada tanda petiknya dibaca menjadi tak. Pa ada tanda petik menjadi pa. Dan maklum ada tanda petik antara A dan L menjadi maklum. Dan yang ketiga yaitu kata ulang boleh ditulis dengan angka seperti ubur-ubur menjadi ubur ada angka 2. Bermain-main menjadi bermain ada angka 2. Yang keempat yaitu awal di dan kata depan di. Keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti di rumah digabung dan di sawah juga digabung. Yang ketiga yaitu ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan dikenal dengan Priyono Katopo, yaitu sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Prof. Priyono merupakan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Keberlanjutan tugas Prof. Priyono dilakukan oleh E. Katopo. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1956 dan digunakan hingga tahun 1961. Ciri-ciri ejaan pembaruan antara lain yang pertama yaitu disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contoh, ejaan pembaruan adalah santai menggunakan Y menjadi santai menggunakan I. Yang kedua, harimau ditulis dengan W angka terakhirnya menjadi harimau, dan amboy dengan huruf Y menjadi amboy menggunakan huruf I. Yang kedua yaitu partikel pun yang berarti juga dan saja ditulis terpisah. Contoh, sekalipun sama dengan meskipun, sekalipun sama dengan satu kali saja. Yang ketiga, kata berulang yang memiliki arti tunggal ditulis tanpa tanda hubung. Contoh, alun-alun tidak menggunakan kata hubung. Sedangkan yang bermakna jamak dengan tanda hubung. Contoh seperti ibu, strip ibu. Sekali, strip sekali. Yang keempat yaitu ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada 1959. Harapannya, ejaan Melindo dapat mulai digunakan sejak Januari 1962 di Indonesia. Namun, karena hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia yang sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Melindo pun gagal diberlakukan. Hal yang membedakan ejaan Melindo dengan ejaan sebelumnya adalah gabungan konsonan TJ seperti pada te-cinta digunakan menjadi C-cinta. Contoh lain dari ejaan Melindo sebagai berikut. Yang pertama, sejajar sebagai pengganti sejajar menggunakan D di antara E dan J. Yang kedua yaitu mencuci sebagai pengganti dari menjuji. Nomor 3 yaitu menana sebagai pengganti dari menganga. Yang keempat yaitu bernani sebagai pengganti dari berjanji. Ejaan yang kelima yaitu ejaan LBK. Ejaan baru merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. Ejaan ini dikeluarkan pada tahun 1966. Sebelum dikeluarkannya ejaan yang disempurnakan, pelaksanaannya terdiri dari panitia ejaan LBK. LBK yaitu Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
juga terdiri dari panitia ejaan Melayu yang berhasil merumuskan ejaan tersebut. Ejaan ini diresmikan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Bahasa pada tahun 1967 dan digunakan pada tahun 1972. Contoh ejaan baru yaitu yang pertama huruf TJ diganti dengan C seperti tejakap menjadi cakap. Yang kedua yaitu NJ diganti NY seperti sunji menjadi sunyi. Yang ketiga yaitu SJ menjadi SY. Yang keenam yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan ejaan yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini merupakan lanjutan dari ejaan baru atau ejaan LBK. Pada Hari Proklamasi Kemerdekaan tahun 1972, diresmikan aturan baru ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah yang pertama, de jarum menjadi jarum, tejut menjadi cut, senjata menjadi nyata, dan syarat menjadi syarat. Yang kedua, kata ulang juga ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya, seperti anak dua menjadi anak strip anak, dan bermain dua menjadi bermain strip bermain. Yang ketiga, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang keempat, pemakaian kata seperti kata dasar, kata beribuan, bentuk, ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim, angka, dan bilangan. Kata ganti ku, kau, ku, mu, nya, serta kata sandang, si, dan sang. Yang kelima yaitu pemakaian tanda baca, antara lain tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elips, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Materi yang ketujuh yaitu ejaan bahasa Indonesia, disingkat menjadi EBI 2015 sampai sekarang. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan ketujuh yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2015 dan digunakan hingga sekarang. Ciri-ciri ejaan bahasa Indonesia atau EBI antara lain, yang pertama, huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Contoh kata dengan penggunaan huruf vokal bahasa Indonesia antara lain api, emas, simpan, oleh, ulang. Yang kedua yaitu huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf yang tidak termasukkan dalam huruf vokal di atas. Nomor 3 yaitu aturan pemakaian huruf kapital tergantung beberapa kondisi, antara lain sebagai berikut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, pekerjaan, P-nya besar, itu akan selesai di dalam 1 jam. Yang kedua contohnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, contoh Soeharto, S-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Yang keempat yaitu huruf miring juga digunakan tergantung dari kondisinya pada kalimat. Penggunaan huruf miring antara lain adalah sebagai berikut. A. Menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya yaitu majalah Pujangga Barue menggelorakan semangat kebangsaan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.